dari fundamental iman mereka. Makanya ada Calvinis, Unitarian, dikarenakan setiap manusia itu bebas menginterpretasi. Nah, itu yang menjadi asbab perpecahan. Kembali ke topik yang saya bahas tadi. Kenapa kita bertengkar? Bahkan kami sebelum lahir, mama saya sebelum lahir, orang Kristen itu udah berkecamuk duluan. Ya, itu dikarenakan ini. Yesus tidak eksplisit mengajarkan siapa dirinya. Padahal tentang siapa dirinya itu harus diimani sesuai dengan mau dia. Kalau tidak, hukumnya neraka. Saya eksplisit menjelaskan tentang dirinya, yang adalah anak Tuhan yang diimani Kristen. Tapi dia eksplisit menjelaskan siapa dirinya seperti yang kami imani. Eksplisit katakan dia nabi, eksplisit katakan hamba Tuhan, eksplisit katakan anak manusia, eksplisit dia katakan rasul Tuhan. 4 ayat ini terbantahkan hanya karena ayat implisit. Apa? Anak Tuhan, ya maknanya tuh banyak. Anak Allah, ya maknanya banyak. Jadi ayat eksplisit 5, 10, 100 biji akan terbantahkan hanya kata satu ayat implisit tersirat yang interpretasinya setiap orang berbeda-beda. Inilah kenapa saya akan marah kepada Yesus kalau dia turun nanti. Kenapa itu ayat-ayat yang jelas itu kok jadi berubah maknanya? Giliran ayat-ayat yang tidak jelas kok malah jadinya beda-beda pemaknaannya. Aku ki bingung. Iki urusannya neraka sama surga loh. 36 tahun aku hidup nggak pernah nyembah awakmu. Nah ternyata awakmu ngaku awakmu Tuhan saiki. Lah piye? Aku nggak dikasih tahu loh. Tenanan. Aku baca Matius, Markus, Lukas, awakmu nggak pernah ngaku Tuhan. Tapi tiba-tiba aku biasa bilang aku awakmu tuh Tuhan. Lah Mikana bilang awakmu tuh Bapa. Lah Paulus bilang awakmu bukan Bapa. Lah aku ki bingung. Aku ki melu sapa? Ngono. Lah ya kamu ngomong setengah jam, aku ngomong 5 menit. Ya silakan Pak Buas Pendeta. Ya, yang bilang datanya cuma 1 implisit itu siapa? Disebut anak Allah itu coba buka konkordansi dan tulis anak Allah, maka akan keluar data bahwa Yesus menyebut diri anak Allah itu banyak sekali. Bukan bukan cuma 1 dan bukan implisit. Bukan maksud eksplisit. Saya nih maksudnya gini loh Pak, Bapak. Nih maaf ya, ini terakhir ya Pak ya. Saya itu sangat menghormati. Enggak, Pak. Saya kan mahasiswi, Bapak kan dosen, Pak. Yang namanya mahasiswi, Bapak kalau lihat di kampus itu mahasiswi itu harus mendebat kalau saya coba saya ini kan waktu 1 menit. Bukan kita nggak diskusi Pak, terlalu lancang kalau saya katakan saya diskusi. Anda tuh seorang dosen, saya tuh cuma mahasiswi Pak. Saya tuh hanya remahan-remahan saja. Saya nggak mungkin nggak pantas. Mahasiswa apa? Mahasiswi Pak, mahasiswi agama Islam Pak. Mahasiswa agama Islam. Oh, saya ya, belajar agama tentang Islam, ya, jadi gini Pak, ketika Bapak sebagai dosen menjelaskan, saya ini kan disuruh sama dosen, sama mama saya, sama papa saya, nak besok kalau kamu jadi mahasiswi ya nak, kamu jangan terima-terima aja kata dosen itu, kamu jawab, tanya baik-baik biar kamu tambah ilmu. Nah itu yang saya lakukan sekarang. Nah ketika Bapak bilang implisitnya ada kok, eksplisitnya ada kok di anak Allah. Loh, kan bukan itu poin saya. Yang anak Allah yang diimani oleh kalian bahwa dia adalah Allah itu di mana terteranya ngono loh, Pak? Loh, tadi saya sudah tunjukkan Yohanes 5 ayat 18. Oh, Yohanes 5 ayat 18 kita baca dulu tadi ya, sudah Pak. Dibuka, kan sudah dibaca tadi. Jadi anak Allah itu setara dengan Allah gitu loh. Itu kan tuduhannya orang Yahudi loh, Pak. Loh, bukan tuduhan, itu keterangannya Rasul Yohanes itu. Ya udah deh, kalau tuduhannya orang Yahudi Bapak terima ya nggak apa-apa. Kalau saya itu tidak terima tuduhan orang Yahudi kepada Yesus, pasti tuduhannya jelek ya, semua. Itu ini kok. Ya wis aku meneng Pak, meneng Jadi Pak. itu kata-kata Rasul Yohanes kalau menurut saya. Tapi kalau kamu anggap itu tuduhan Yahudi, sekarang kalau itu tuduhan Yahudi kan itu salah kan? Menurut kamu kan salah. Kenapa Yesus tidak membantah? Loh, yang menyetarakan diri dengan Allah itu siapa? Aku anak, aku tidak menyetarakan, aku lebih rendah. Kan mestinya ada gitu. Tapi tidak ada bantahan dari Yesus. Ada Pak, dia bilang Pak, Bapak lebih besar daripada aku. Akhir ya, sampai akhir dia disalibkan tuh karena dia mengaku sebagai anak Allah. Coba baca seluruh Injil Matius atau Markus, Lukas, Yohanes, baca semua sampai akhir dia tidak pernah menarik kata-katanya dia bahwa dia adalah anak Allah. Oke, ini Pak, gimana Yesus mau menjelaskan kepada orang-orang Pak? Dia udah bilang berkali-kali, Bapak lebih besar daripada aku, kata dia. Itu nggak bisa Pak. Manusia. Yelah, tadi juga dia ngomong sebagai manusia lah Pak. Dia memang Yesus itu Allah dan manusia sejak inkarnasi. Itu
Allah dan manusia Waktu dia sungguh-sungguh bilang- Allah, sungguh-sungguh manusia. Waktu dia bilang dia anak Allah, dia ngomong sebagai manusia atau sebagai Allah? Dia sebagai Allah dan manusia. Lah dari mana Bapak tahu kalau ketika dia ngomong Bapak lebih besar daripada aku, dia sebagai manusia, ketika dia bicara aku Karena adalah kalau sebagai dia Tuhan. sebagai Allah, dia setara dengan Bapa. Kalau sebagai manusia, dia memang lebih rendah dari Bapa. Oh, berarti kadang-kadang dia sebagai manusia, kadang-kadang dia sebagai Tuhan gitu. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya Tuhan. Cuma kadang-kadang Enggak, waktu perkataannya berbicara, itu loh. Pas dia ngomong Lah sama iya, orang-orang itu. kadang-kadang dia berbicara sebagai manusia, kadang-kadang berbicara sebagai Allah. Oh, Atau dia gonta-ganti gitu. menekankan kemanusiaannya atau menekankan keilahiannya. Pada waktu dia berkata dia tidak tahu hari Tuhan, itu dia berkata sebagai 100% manusia. Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia ya Pak? Ya, Berarti 100% Ya, Tuhan, betul. 100% bukan Tuhan ya Pak? Bener nggak? manusia jangan ngomong bukan Tuhan lah, Iya, manusia Tuhan bukan? bukan. Nah ya sudah, berarti 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan, sepakat? Ya sudahlah, saya sukanya. Loh, Ya, gimana sudah, sih makanya Bapak iya, ini? Saya bilang iya, mau terus mau dilanjutkan gimana? Itu Ya, sama berarti- dengan loh Pak. Ini bahasa loh Pak, X linguistik sama loh ini. dengan Y itu. X sama dengan ya, Y. ayo terus kamu mau ngomong apa? Enggak, Bang Ardiansah tadi itu X sama dengan Y itu Pak. Itu ekuivalen itu Pak. Antara 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu ekuivalennya adalah 100% bukan manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu ekuivalen. 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan, dia bilang gitu loh. Iya betul, 100% Ya, ya, Tuhan. Anda kan bilang 100% Ya, Tuhan, 100% oke, terus? manusia. Terus gimana? Nah, berarti kalau manusia kan bukan Tuhan, kalau Tuhan kan Tuhan, berarti 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Ya, terus? Ya ya simple kan? Nggak simple. Lu nggak simple. Karena 100% tambah 100% itu. Iya Pak dosen gitu. Piye iki? Loh, Aku kalau berhenti saya kuliah ini, dengar ya, kalau saya ini 100% bukan Tuhan. Nggak ada 100% Tuhannya, nggak ada. Saya nggak ngomong Nah. Pak 100% bukan Budi. Tuhan. Saya ngomong Yesus, Pak. Yesus itu 100% Kalau Tuhan. motong saja, makanya saya jengkel. Ya, minta maaf. Iya, udah ya udah Mak. Kalau Sabar. Yesus itu tidak ada yang sama dengan dia, karena dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Iya, Nah, kalau iya. saya tidak seperti dia, saya 100% bukan Tuhan. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Tidak ada 100% Tuhannya. Iya, iya, Dia Pak. 100% bukan Tuhan, 100% Tuhan, saya sukanya boleh. Tapi 100% Tuhannya jangan dibuang. Ya, berarti Yesus itu 100% Allah. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh bukan Allah kan gitu. Iya, bisa. Oke. Itu bisa nggak dipahami secara bahasa, Pak? Tidak bisa. Ya sudah selesai. Lanjut. Karena itu melampaui pemikiran kita. Melampaui Pak Budi pemikiran Asali. kita. Kristus ya. Kita belajar tentang Kristus maupun belajar tentang Tritunggal. Tunggu, Pak. Itu ajaran yang melampaui akal kita. Ajaran yang melampaui. Karena memang mau dimengerti, karena itu mau dimengerti secara total. Tunggu. Uni Itu Riva, ntar tidak 2 menit ya Uni ya. memungkinkan. Ya, 2 menit, silakan. 2 menit. Ajaran yang melampaui akal manusia. Artinya melampaui akal manusia itu apakah A masuk akal atau B tidak masuk akal, Pak? Tidak dua-duanya. Gimana sih Bapak ini? Berarti di tengah-tengahnya, Melampaui Pak. akal itu, Berarti tengah-tengah. Melampaui akal itu tidak bertentangan dengan akal. Kalau bertentangan dengan akal itu ya tidak masuk akal. Berarti tidak bertentangan, melampaui akal adalah tidak bertentangan dengan akal. Sepakat? Gini sekarang gini ya. Loh, Kalau saya katakan Yesus itu satu pribadi dan dua pribadi pada saat yang sama, itu bertentangan dengan akal. tunggu Pak, sabar. Kita Nanti ke situ dulu, tadi, saya Pak. Saya belum selesai ngomong kok. Kalau Yesus itu saya katakan sebagai satu pribadi dan dua hakikat, itu melampaui akal. Itu bukannya tidak masuk akal. 1x dan 2y itu tidak masalah. Tapi kalau 1x dan 2x itu jadi masalah. Itu bertentangan dengan akal. Oke, pertanyaannya gini Pak, melampaui akal itu apakah A masuk akal atau B tidak masuk akal? Lah kamu memberikan pilihan yang dua-duanya salah kok, saya tidak mau milih. Oke, berarti ada berapa pilihan? Saya tambah satu deh, apa satunya? Melampaui akal. Iya, melampaui akal itu apakah masuk akal atau nggak masuk akal?
Melampaui ini akal nih, ini akal. Ini dilampaui ke sini berarti di luar akal kan? Kita bisa mengerti dia itu sampai batas luar tertentu tok. Tuh, Tidak berarti bisa di luar mengerti akal ya secara- Pak ya, sepakat ya. Melampaui tidak akal bisa kan? mengerti secara total. Loh. Melampaui akal itu di luar akal kan? Kan ini Ya, akal. Ini batas akal nih, batas akal manusia. Kemudian Melampaui dia akal tuh melampaui bisa akal. dimengerti, tetapi tidak dimengerti secara total. Mengerti 100% itu tidak mungkin. Loh. Tunggu, sabar Pak, sabar. Berarti separuh masuk akal, separuh nggak masuk akal. Gimana? Enggak mau saya. Salah lagi. Akal kok. Tunggu, ini kan akal. Ini kan Dalam akal. Di istilah sini batasnya akal teologi ya. itu ya. Batasnya akal. Teologi Sahabat itu gantian, nggak Pak. bisa Katanya istilahnya gantian, diganti-ganti. Bapak itu. Saya ditanya entitas, teman-teman. Gunakan kata yang sederhana, saya nggak ngerti kalau kata entitas. Oke. Saya gunakan saya sedang berbicara mengenai individu. Saya tidak berbicara mengenai individu Tuhannya, tapi saya berbicara mengenai konsep ketuhanannya. Apa bedanya? Paham ya, Pak ya? Konsepnya ya tentang individunya. Ya. Pertanyaan saya, yang tidak bisa dipahami itu apakah individu Tuhannya atau konsep ketuhanannya, Pak? Sama saja. Dua-duanya nggak bisa dipahami. Dipahami sebagian. Dipahami sebagian. Berarti sebagian masuk akal, sebagian nggak masuk akal. Loh, sebagian melampaui akal. Loh, ini kan batas. Ini kan batas akal. Melampaui kan Iya, di sini. Nah, melampaui kalau itulah. berarti Yang keluar dari melampaui batas itu. akal manusia kan? Nah, yang coba tanganmu tadi naikkan coba kayak tadi. Ah, gini. Ya, antara dua tanganmu itu tidak bisa dimengerti. Oh ya, ini kan. Ya. Nah, ini Tapi tergolong yang di bawah apa, Pak? tangan Ini satu tergolong itu, tidak masuk akal atau masuk akal? Loh, itu melampaui akal. Oke, sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan nggak masuk akal? Kalau nggak masuk akal itu kontradiksi. Loh, saya nggak bahas kontradiksi, Pak. Saya membahas tentang masuk akal atau nggak masuk akal. Kalau ya, masuk kalau akal nggak itu masuk gini, akal Pak. itu. Kalau masuk akal ini kan, kalau masuk akal kan di sini, ya kan? Ya. Di sini masuk akal. Nah, lawan katanya masuk akal apa? Lawan kata masuk akal tidak masuk akal. Ya sudah, berarti di mana lawan katanya? Di sebelah mana? Kalau di sini ini masuk akal, lawan katanya di sini di mana? Makanya saya tidak menggunakan lawan katanya. Saya menggunakan kata-kata masuk akal dan melampaui akal. Tunggu, Pak. Jadi bukan cuma dua, tapi ada tiga. Masuk akal, tidak masuk akal, dan melampaui akal. Saya menolak kalau dikatakan tidak masuk akal. Tapi melampaui akal saya terima gitu loh. Melampaui akal itu posisinya di mana? Saya tanya. Kita sudah pelan-pelan ya, tunjukkan Pak. tanganmu sudah Ini naikkan tadi itu batas akal manusia. Kalau di sini namanya masuk akal, ya. Kalau di sini masuk akal. Kalau di sini masuk akal. Kalau melampaui akal di sini. Nah, kalau tidak masuk akal di mana, Pak? Tidak masuk akal itu tanganmu digenggamkan. Tidak masuk akal, tangan gini. Buat tinju ya, tobrokan. Gini. Tobrokan ya, yang Gini. keras. Yang keras sampai remuk. Gini, udah keras ini. Gini. Ini mengenai posisi, Pak. Ini mengenai posisi. Gini loh, Pak ya. Dengerin ya, Pak. Ini mengenai posisi. Dengerin, Pak. Dengerin. Saya ajarin, Bapak ya. Ini mengenai posisi, Pak. Posisi orang yang masuk akal itu adalah ada di dalam batasan ini. Nah, ini masuk akal kan gitu. Nah, kalau saya ikutin Bapak nih, ini masuk akal. Ya, ini di sini teman-teman ya. Di bawah batuk saya ini ya. Di bawah batuk saya ini masuk akal, oke? Nah, kalau di atas batuk saya atau di rambut saya ke atas, ini disebut Pak Budi sebagai melampaui akal. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana posisi tidak masuk akal, Pak? Di antara dua posisi ini, bawah dan atas, di mana posisi tidak masuk akal? Tidak masuk akal itu tidak bisa dimengerti sama sekali sudah. Iya, di mana posisinya? Posisinya di mana? Tidak bisa digambarkan seperti itu. Saya sekarang kalau mau menjelaskan, dengar. Udah sama Saya yang lain, mau Pak. menjelaskan. Iya, maaf ya, Pak ya, kalau ada ketersinggungan ya, Pak. Aku orang Surabaya, Pak. Aku kapan-kapan dolen nang sama nol ya, Pak. Ya boleh saja. Cuma Surabaya rumahnya. Aku mau Jakarta. Kuliahku nang Surabaya, Pak. Orang Surabaya kuliah Jakarta.
Kuliahku Surabaya nang Unesa. Aku kuliah nenek Unesa. Unesa Nggih, di mana ya? leres. Dalam? Unesa itu nek mana? Lho Unesa di mana? Bapak Surabaya pun di sih. Kok gak ngerti Unesa? Siapa yang ngurusi universitas nek mana? Unesa itu di ini loh Pak, di deket di Ketintang ada, di Lidah Kulon juga, di Lidah Wetan juga ada. Ada nenek toko omahku. Hah? Ada nenek toko omahku. Oh, aduh, nggih pun nek ngoten. Oke, ngapunten nggih Pak, nggih barangkali ada sesuatu yang nggak masuk akal dari saya. Mohon maaf, dilanjut ya teman-teman ya, lanjut. Iya. Ini ada Pak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Izin Pak. host ya. Pak. Saya kasih contoh saja ya. Kalau Yesus itu sebelum berinkarnasi, sebelum inkarnasi ya, dia sungguh-sungguh Allah, 0% manusia. Ya. Nah itu kan masuk akal, kan tidak ada sesuatu yang sukar ya. Tapi yang jadi problem setelah dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia. Dan karena itu dia sekarang setelah inkarnasi dan seterusnya, dia menjadi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah ini yang melampaui akal gitu loh. Ya, yang jadi pertanyaannya setelah dia naik kembali ke surga, apakah dia kembali 0% manusia atau tidak, Pak? Loh enggak, sejak dia inkarnasi dan seterusnya, dia itu Allah dan manusia dalam satu pribadi. Oh, jadi permanen ya, udah permanen jadinya. Iya. Kalau gitu Allahnya berubah dong. Bukannya ada lagu Allah tidak Bukan, Allahnya enggak berubah, ketambahan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tunggu. Tidak, Jadi kalau Allahnya ketambahan itu tidak berubah. Pak. Kalau ketambahan Allahnya tidak dan berubah. manusianya itu harus dibedakan. Memang tidak bisa dipisahkan, Siap, tapi harus artinya- dibedakan. Artinya kita dapat Allahnya tidak pelajaran baru ya. berubah. Ketambahan Allahnya itu tetap punya nggak sifat-sifat berubah. ilahi penuh. Siap. Kalau gitu saya mau nanya nih, Pak. Kita ini kan diciptakan sama Allah, betul tidak? Ya, Dengan segala keterbatasan manusia, bahkan akal kita terbatas. Betul Ya. tidak? ya, Oke. Dan saya yakin bahwa manusia tidak mungkin bisa mencari Allah karena kita terbatas, harus Allah yang menjelaskan dirinya kepada kita. Betul Oh, tidak? bagus sekali, setuju saya. Nah, betul kan? Jadi dari dulu kan Allah menjelaskan siapa dirinya melalui perantara para nabi, betul tidak? Ya, Oke, selama ini Allah menjelaskan dirinya dengan sangat simpel, sehingga para nabi bisa menjelaskan kepada para manusia, mau dari yang bodoh sampai yang pintar, semua bisa ngerti siapa itu Allahnya. Kenapa tiba-tiba Allahnya berubah, menjelaskan sesuatu yang sangat ribet yang menurut Pak Budi Asali tadi nggak bisa dijelaskan karena melampaui akal. Kok jadi seperti itu, Pak? siapa bilang nabi-nabi menjelaskan sampel dan semua bisa mengerti? Ingat Buktinya ya, konsep, berhasil, Pak. konsep alat Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian lama. Tidak sejelas dalam perjanjian baru, tapi sudah ada Oh, dalam perjanjian lama. perjanjian lama Jadi sudah dalam- ada ya. ya, dalam perjanjian lama itu ada ayat-ayat, sekelompok ayat yang menunjukkan Allah itu tunggal. Tapi Kenapa ada sekelompok ayat lain yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Saya berikan contoh masing-masing satu saja ya. Ulangan 6 ayat 4 itu Allah itu Esa. Ini ketunggalan. Tapi waktu dia mau menjadikan manusia, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pakai kata bentuk jamak. Dan yang seperti kata bentuk jamak ini banyak sekali. Jadi kalau ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan dan ayat-ayat menunjukkan kejamakan, ini tidak boleh salah satu dibuang. Dua-dua mesti diambil karena dua-dua adalah firman Tuhan. Oke, Dan simpelnya karena itu gini. karena itu kami percaya doktrin Allah Tritunggal yang mengharmoniskan kedua kelompok ayat ini. Jadi bayang-bayang dari Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian lama. Cuma ya orang-orang Yahudi tidak ngerti dan banyak orang Yahudi yang yang ngerti. nggak ngerti, Pak ya. Loh, orang Yahudi memang tidak ngerti. Bodoh orang Yahudi artinya. Nggak, cuman yang saya bingung gini, Pak. Ya, cuman yang saya bingung kalau gitu Allahnya yang salah karena nyiptain kapasitas manusia punya akal yang terlalu rendah atau kita yang terlalu bodoh untuk ngerti Tuhan, Pak? Yang mana nih? Sekarang gini, akal kita terbatas ya, karena kita ciptaan ya. Tuhan itu tidak terbatas, kamu setuju apa enggak? Setuju. Setuju ya. Iya. Sekarang kamu setuju apa enggak bahwa yang terbatas bisa mengerti total yang tidak terbatas? Masuk akal apa enggak?
kita akan serpihannya aja, Pak. Tuh, nanti dulu ayo jawab saya. Yang terbatas, otak kita yang terbatas ini cuma sak cupet ini bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas, masuk akal apa enggak? Nggak mungkin bisa kita mengerti secara total. Nah ya, lah sekarang kalau Allahnya kamu kan gampang dimengerti, apa yang suka dimengerti, makanya itu malah menurut aku tidak masuk akal. Itulah Tapi kalau bedanya Allahnya kita aku, dengan kalian, Pak. itu enggak Kalau itu, kita itu kan ada itu enggak hal-hal itu yang melampaui akal, itu Betul. justru yang masuk akal. Gini, jadi bedanya di sini, Pak. Di Islam kita clear, Pak. Ada sesuatu yang goib yang melampaui akal kita. Tapi Tuhan, Allah itu berhasil menjelaskan siapa dirinya. Kenapa? Kalau dia tidak berhasil menjelaskan siapa dirinya, artinya itu Allah yang geblek. Itu Tuhan yang geblek, yang nggak bisa menjelaskan siapa dirinya kepada pencipta. Sedangkan dia yang membuat. Ya, sama kayak Pak Budi Asali. Budi Asali tahu kapasitas anak Anda. Ya, anak Anda kapasitasnya mungkin cuma bisa mengerti sampai ke level ini. Terus Anda jelasin yang ribet-ribet. Itu Anda yang salah. Kenapa Anda jelasin yang ribet? Udah tahu anak Anda nggak akan sanggup. Tuhan maha mengetahui. Dia yang ciptakan kita. Dia tahu kapasitas manusia itu seperti apa. Harusnya dia bisa menjelaskan, ya, yang paling pentingnya dulu ini apa nih? Poin-poinnya itu apa dulu? Baru selebihnya hal yang goib. Esensi utamanya kan. Nanti Ngerti nggak? bisa dijelaskan kalau sudah masuk surga. Ya. Wah. Ya, enggak. Sekarang dalam dunia ini ya, dengan pengertian yang terbatas itu, ya mengertikan terbatas, tidak bisa mengerti total. Itu sudah cukup bagi kami untuk mendapatkan keselamatan. Gini aja Pak Buas. Jadi nanti di surga baru kita Ya. melihat muka dengan muka gitu loh. Ya, ya. Dan itu Betul. baru Allahnya itu menjadi jelas bagi Betul, Pak. kita bagaimana. Betul. Ya. Tapi orang Yahudi clear dari nabinya, ya, dari para nabi menjelaskan kepada mereka siapa itu Tuhannya. Oke, clear. Begitu juga dengan umat Muslim. Yang nggak clear ini kan kekristenan sampai hari ini masih bingung gitu. Ini Tuhan yang gimana nih? Jelasin, Yang tidak clear itu siapa dirinya itu yang sampai bilang tidak orang- clear? Saya clear. Oke, Memang buktinya saya tahu tidak bisa mengerti total, tetapi saya Oke. clear dan apa yang bisa Pak dimengerti Budi saya Asali clear. clear. Terus saya dengar waktu Pak Budi Asali bilang pendeta Esra Soru itu sesat, agak sesat Loh, gitu. Artinya nggak itu clear saya dong dia. guyonan, saya guyonan kok dia Oh, murid guyon. saya kok bisa. Oh, yang lain-lain itu semua artinya clear juga ya, nggak ada yang sesat ya. Oh, yang sesat banyak. Yang sesat banyak. Mungkin Maka tadi gini. kan bilang Kristen itu mau ditinjau pecah jadi 45.000 aliran, itu mau ditinjau positif bisa, negatif bisa. Sekarang kalau saya tanya kamu, kalau kamu misalnya mau masuk uang, kamu masuk uang yang berapaan? Ayo dijawab. Masuk uang yang berapaan? Telepon. Hah? Ada terima telepon. Gini Pak Budi. Mungkin jawaban yang lebih elegannya itu gini. Nggak mau saya. Saya belum selesai dengan dia. Oh, dia lagi terima telepon Pak. Sebentar. Iya, ya, enggak apa-apa. Tunggu aja. Balik, udah balik. Oke, Ya, udah gimana? lanjut. Pulang. Oke ya, kalau masuk uangnya berapaan? Masuk uang maksudnya? Kalau kamu mau memasukkan uang, kamu memasukkan uang yang berapaan? Yang 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan, atau 100 ribuan? Atau uang receh 1000-an? Saya Assalamualaikum akan masukkan warahmatullahi wabarakatuh. Siap dokter. Semua, Pak. Saya akan menanggapinya, Pak. Izinnya dokter. Siap itu. Hah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya akan masukkan yang Kalau semua, masuk Pak. uang yang 1000-an lalu, hah? Iya, semua, Pak, supaya nggak keciduk. Jadi jangan cuma satu jenis, Pak. Kalau kamu palsu uang 1000-an, keuntunganmu berapa? Kalau Ya masuk nggak tahu uangnya modalnya 1 berapa, ribuan, Bapak nggak jelasin keuntunganmu kan modalnya banyak. nyetak uang palsunya berapa. Kan Bapak nggak bilang Hah? nyetak uang palsunya modalnya berapa tadi. Saya enggak bilang memang, tapi kita kan semua tahu nyata uangnya enggak murah. Maksudnya ya karena mana murah. Kalau mau mirip lebih lagi enggak murah lagi. Saya nggak pernah nyetak uang Udahlah, palsu, Pak, jadi nggak tahu. Kalau Pak Budi Asali kamu mungkin mau bisa masukkan berbagi. beling atau masukkan berlian? Nggak boleh Pak nyetak uang palsu Pak. Nah, saya cuma tanya kok ini kok. Ini kan cuma pengandaian. Kamu enggak berani jawab toh? Enggak, yang kita palsukan semua. Kalau kamu saya, tahu Pak, jawabannya, saya cuma kamu enggak berani jawab. Enggak, 100.000 saya palsukan, 50.000 saya palsukan, Pak.
Kalau yang sekali paling lagi. besar yang biasa dipalsukan. Jadi Oke. Kristen itu dipalsukan oleh setan karena Kristen itu yang paling berharga. Kristen itu yang paling benar, makanya dipalsukan jadi 445.000 aliran. Oh, jadi Kalau yang agama banyak lain, aliran itu gara-gara setan palsukan yang benar gitu menurut ya bukan jelas menurut setannya Pak. menyerang habis-habisan yang paling benar. Oh, setan kerjanya gitu, Pak. Loh, kalau enggak gitu gimana kerjanya dia? Setahu aku menyesatkan orang, Pak. Nah ya itu dengan memalsukan ajaran maka orang jadi sesat. Iya, dengan memalsukan ajaran tapi nggak memecah-mecah kayak gitu juga kali, Pak. Loh, kalau ajaran sudah dipalsukan ya mesti pecah dong. Oh, iya pecah. Tapi Sekarang kan orang yang sekarang masalahnya Unitarian, gini, Pak. saksi Yehova, Oke. mana bisa Oke. bersatu dengan saya? Ajarannya semua beda. Oke, kalau gitu yang mana yang benar? Apakah Pak Budi Asali merasa dirinya udah paling benar? Ya, Anda yang paling benar. ya. Jadi apa bedanya Anda dengan orang Kristen lain yang Aliran mengatakan saya dia benar? paling benar. Saya tidak bilang sempurna ya, tapi paling benar. Kalau tidak paling benar ya saya sudah ganti aliran. Pak, benar tidak benar kan itu sudut pandang masing-masing. Nah, iya, tapi sudut pandang saya itu paling benar. Ya, sudut Orang mau pandang Pak percaya Budi atau orang Asali mau tidak percaya benar. tentu terserah Tapi dia. fakta belum tentu, betul nggak? Bagi saya pasti. Oke, bagi Pak Budi Asali pasti. Tapi pembuktian nanti di surga, betul nggak? Enggak, pembuktian di dunia bisa. Pembuktian di dunia bisa. Gimana pembuktiannya? Suruh di orangnya yang tidak setuju aliran saya debat sama saya. Oh, artinya pembuktiannya dengan debat ya? Ya, Oh, boleh. Artinya Pak Budi Asali menerima tantangan dari semua denominasi, aliran-aliran kekristenan dalam yang urusan beda. ajaran saya, ajaran Reform atau Calvinis, Itu ada jemaat. siapapun boleh debat sama saya. Itu ada Bang Chandra itu jemaatnya Pak Budi mungkin itu. Ya, Bang memang saya Chandra. jemaat. Masih jemaat saya. Oh, masih jemaat. Gimana pandangan jemaat terhadap diskusi ini, Pak? Ya, Jemaat siapa memang sih? macam bilang Pak Budi itu memang melampaui akal karena sudah tertulis dalam Alkitab melampaui akal. Jadi macam yang tadi diulas ya kan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Artinya anak yang tunggal, penguasa tunggal itu kan udah aku bilang turun ke dunia, penguasa tunggal. Arti Anak penguasa tunggal. tunggal itu maka dikatakan anak. Jadi anak mana? Anak Medan. Berarti dia dari Medan kan gitu. Itu pun dari surga. Penguasa dari surga itu yang tunggal turun ke dunia. Itu maksudnya anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal Yohanes itu 17:3. mendapatkan Apa itu hidup yang kekal? hidup yang kekal itu kalau kita mati sebelum datang kedatangannya Tuhan, kalau kita mati, kalau sudah sebelum kedatangannya kalau datang dia sekarang kita terangkat ke surga. Yesaya 46:29. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yesaya Setuju, saya setuju. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak Saya membandingkan setuju ayat itu. Ayo, aku sehingga diapakan ayat kami itu? sama. mau Ayo. kamu apakan ayat itu sehingga menentang Kristen? Ayo coba. Saya setuju ayat itu. Begini Bang, boleh saya ngomong dulu sebentar Bang? Nanti dulu ayat itu dulu, bicara ayat itu dulu teruskan. Yesaya 46:5. Kepada siapakah kamu hendak Sudah tidak usah ayat yang lain, ayat itu dulu coba jelaskan bagaimana ayat itu menentang Kristen. Kami sama antara anak dan bapak. Kalian bilang sama, padahal bapak bukan anak dan anak bukan bapak. Jadi Yesus itu Allah lain gitu. Yesus, itu Silakan. sebelum kedatangan. Baik, makanya Kalau Allah lain bagaimana bisa satu pribadi? ya saya mengatakan seperti itu. Oke, Iya, betul. keluar 8/10. Makanya kamu tidak mengerti Allah Tritunggal itu 3 pribadi tapi satu hakikat sehingga mereka itu tidak bisa dikatakan sebagai Allah lain. Apakah Yesaya bukan Bible Anda? Ya saya bukan apa? Apakah Yesaya